Halo, balik lagi sama gue Ablay, tetap di sini dan simak videonya sampai selesai. Mitos seputar hubungan intim yang perlu remaja ketahui. Masa remaja adalah momen ketika seseorang ingin mempelajari tentang semua hal. Selain pengetahuan umum, tidak sedikit remaja yang penasaran dengan hal yang berbau esek-esek. Namun masalah yang timbul terkait pengetahuan seks pada remaja adalah banyaknya mitos yang dipercaya sehingga terbawa sampai ia dewasa. Mitos-mitos yang diterima oleh para remaja tersebut pada umumnya akan langsung diserap tanpa memastikannya lagi kepada orang yang lebih tahu. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting, tetapi anak kemungkinan besar akan merasa malu untuk menanyakannya. Maka dari itu ibu harus mengetahui beberapa mitos seks yang sering dianggap fakta oleh remaja. Berikut adalah beberapa mitos tentang seks yang kerap dipercaya oleh anak remaja. Yang pertama, berhubungan intim satu kali tidak menyebabkan kehamilan. Faktanya, walaupun seorang wanita baru pertama kali dalam melakukan hubungan seksual atau esek-esek, tetap saja risiko untuk mengalami kehamilan itu ada dan nyata. Kehamilan tidaklah berkaitan dengan seberapa sering seseorang berhubungan intim, tetapi tentang pertemuan sel sperma dengan sel telur yang menghasilkan pembuahan. Yang kedua, melompat setelah hubungan intim mencegah kehamilan. Faktanya, saat sperma telah masuk melalui misfi, cairan laki-laki tersebut akan mencair. Sel telur yang matang dan siap dibuahi sperma yang telah masuk ke dalam akan sulit dikeluarkan. Maka potensi kehamilan tetap ada. Sperma dapat bertahan hidup di dalam organ reproduksi wanita selama 5 hari. Sehingga sebelum terjadinya masa subur pun tetap dapat menyebabkan kehamilan. Yang ketiga, makan nanas merupakan cara aborsi yang aman. Faktanya, nanas terbilang aman dikonsumsi selama tidak dikonsumsi berlebihan, karena dapat menimbulkan masalah pencernaan dan timbulnya perasaan mual. Jika seorang ingin membuat gangguan pada kandungan, paling tidak membutuhkan 10 nanas utuh dalam satu kali makan. Yang keempat, perawan dinilai dari keluar tidaknya darah saat berhubungan intim pertama kali. Faktanya, selaput darah adalah bagian kulit yang tipis pada vagina dan dapat meregang serta robek karena banyak hal. Bukan hanya karena hubungan intim, maka dari itu tidak keluarnya darah saat melakukan hubungan intim pertama kali, belum tentu orang tersebut pernah melakukannya sebelumnya. Wanita yang memiliki selaput darah cukup elastis juga tidak mengeluarkan darah saat hubungan badan padahal dirinya masih perawan. Yang kelima, cegah IMS dengan mengoleskan odol dan mencuci alat kelamin. Faktanya, odol tidak mampu membunuh kuman yang menyebabkan infeksi menular seksual. Dengan mencuci alat kelamin menggunakan sabun, buang air kecil setelah berhubungan, dan menyemprotkan cairan khusus ke dalam vagina, dacing, juga tidak dapat membuat seorang terhindar dari IMS. Bahkan dacing mampu meningkatkan resiko tertular penyakit kelamin tersebut. Yang keenam, mencabut Mr. P sebelum ejakulasi tidak sebabkan kehamilan. Faktanya, seseorang yang melakukan teknik senggama terputus atau menarik keluar Mr. P sebelum terjadinya ejakulasi, ternyata tetap dapat menyebabkan kehamilan. Memang kemungkinannya kecil untuk sperma keluar dari Mr. P sebelum terjadinya ejakulasi. Namun bukan tidak mungkin beberapa cairan yang mengandung sperma dapat keluar tanpa disadari sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kehamilan pada wanita. Dengan mengetahui beberapa mitos seks yang banyak dipercaya remaja tersebut, dapat menjelaskan apabila beberapa hal tersebut tidak benar adanya. Selain itu, cobalah untuk tidak menghindari jika anak mulai membahas tentang hal-hal yang berbau seks. Dengan menjawab pertanyaannya, anak akan lebih nyaman dan terbuka terhadap semua hal. Mungkin cukup untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. See you next time.